Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ini adalah masa-masa yang menentukan bagi kelanggengan pemerintah Prabowo. Dua lembaga penelitian terkemuka, SMRC dan Indikator, sama-sama mengeluarkan hasil survei nasional yang tidak menyenangkan tentang pemerintah Prabowo. Yang pertama adalah rangkaian temuan yang menunjukkan menurun tajamnya tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap Presiden. Yang kedua adalah penelitian yang menunjukkan menurunnya kepercayaan terhadap dua program andalan Prabowo, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Itu adalah alarm keras yang sama sekali tak boleh diabaikan. Saya adalah salah satu dari 58% pemilih yang memilih nama Prabowo di TPS Pemilu 2024. Karena itu wajar saya menuntut pemimpin yang saya pilih untuk berhati-hati menjaga kepercayaan terhadap dirinya. Saya sudah membahas soal menurunnya secara signifikan tingkat kepuasan terhadap Presiden dalam 2 video sebelum ini. Kali ini saya akan komentari hasil survei SMRC tentang persepsi publik mengenai 2 program utama yang dikampanyekan Pak Prabowo jauh hari sebelum dia sukses menjadi presiden. Program makanan bergizi gratis dan program Koperasi Desa Merah Putih yang adalah program raksasa yang memperoleh anggaran luar biasa. MBG adalah investasi untuk masa depan anak-anak Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya menghidupkan kembali ekonomi desa melalui kelembagaan yang lebih kuat. Kalau kedua program ini berhasil, dampaknya bisa sangat besar. Tapi hari ini kita menghadapi kenyataan yang berbeda. Menurut survei nasional SMRC, kepuasan masyarakat terhadap program MBG turun sangat tajam. Pada November 2025, sekitar 62% masyarakat menyatakan puas. Kini tinggal sekitar 34%. Artinya, dalam waktu kurang dari setahun, tingkat kepuasan hampir terpangkas setengah. Situasi yang sama juga terjadi pada Koperasi Desa Merah Putih. Kalau dulu sekitar 43% masyarakat meragukan keberhasilannya, sekarang jumlah itu naik menjadi sekitar 60%. Mayoritas rakyat kini justru tidak yakin program itu akan berjalan baik. Angka-angka ini menunjukkan rakyat mulai kehilangan keyakinan. Dan perubahan psikologi seperti inilah yang biasanya menjadi penentu masa depan sebuah pemerintahan. Apakah ini berarti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi penyebab utama turunnya kepuasan terhadap Presiden? Kita tidak bisa menyimpulkan sejauh itu. Namun setidaknya kita melihat satu pola yang jelas. Penurunan kepercayaan terhadap program-program utama pemerintah terjadi bersamaan dengan menurunnya kepuasan terhadap Presiden. Dan itu seharusnya menjadi alarm yang sangat keras. Banyak pemerintah di dunia jatuh bukan karena niatnya buruk. Mereka jatuh karena rakyat berhenti percaya bahwa pemerintah mampu mewujudkan niat baik mereka. Dalam politik, rakyat sebenarnya cukup sabar menghadapi kesulitan. Tapi mereka jauh lebih sulit menerima ketidakjelasan. Kalau rakyat melihat sebuah program mengalami banyak masalah, penjelasan yang berubah-ubah, pelaksanaan yang tidak seragam, koordinasinya lemah, pengawasannya tidak jelas, perlahan-lahan mereka akan mulai bertanya, apa pemerintah benar-benar menguasai keadaan? Pertanyaan seperti itulah yang berbahaya. Karena begitu kepercayaan mulai retak, setiap kesalahan kecil akan terlihat jauh lebih besar. Lalu apakah semua ini disebabkan oleh hoax, propaganda hitam, atau permainan media sosial? Itu adalah kecurigaan yang terlalu menyederhanakan masalah. Memang hoax ada, disinformasi memang nyata, propaganda politik juga selalu hadir, tapi hoax tidak pernah cukup untuk menjelaskan perubahan opini publik sebesar ini. Kalau sebuah program benar-benar berjalan baik, manfaatnya dirasakan masyarakat, pelaksanaannya rapi dan hasilnya terlihat, hoax biasanya tidak bertahan lama. Realitas akan mengalahkan propaganda. Sebaliknya, propaganda baru menjadi efektif ketika ada pengalaman nyata masyarakat yang membuat mereka mulai ragu. Disinilah letak persoalannya. Musuh terbesar pemerintah seringkali bukanlah buzzer lawan. Musuh terbesar pemerintah adalah lemahnya pelaksanaan programnya sendiri. Kalau distribusi tidak berjalan baik, pengawasan lemah, komunikasi pemerintah berubah-ubah, maka kebingungan itu akan segera diisi oleh rumor, spekulasi, propaganda. Bukan karena rakyat mudah dibohongi, tapi karena pemerintah gagal memberikan keyakinan. Kalau tren ini terus berlanjut, pemerintah akan menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekedar turunnya angka survei. Investor mulai bertanya,
Apa pemerintah mampu menjalankan proyek-proyek besar? Birokrasi menjadi ragu mengambil keputusan. Para menteri mulai sibuk menjaga posisi politiknya. Koalisi menjadi lebih rapuh. Dan akhirnya, presiden harus menghabiskan lebih banyak energi untuk mempertahankan dukungan politik daripada menjalankan pemerintahan. Inilah biaya mahal dari hilangnya kepercayaan publik. Karena itu menurut saya sekarang bukan waktunya mencari kambing hitam, bukan waktunya menyalahkan media, bukan waktunya menuduh semua kritik sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. Justru sekarang waktunya mendengarkan. Presiden Prabowo perlu menjadikan kritik sebagai sistem peringatan dini. Dalam dunia penerbangan, pilot yang baik tidak mematikan alarm ketika mesin bermasalah. Pilot justru mencari penyebab mengapa alarm itu berbunyi. Demikian pula seorang presiden. Kritik yang paling berguna justru kritik yang menunjukkan adanya kelemahan sistem. Kalau setiap kritik dianggap serangan politik, pemerintah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Sebagian orang sudah mengusulkan reshuffle kabinet. Menurut saya reshuffle mungkin saja diperlukan, tapi reshuffle bukan tujuan. Mengganti orang tanpa memperbaiki sistem hanya akan menghasilkan masalah yang sama dengan wajah yang berbeda. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap menteri bekerja dalam sistem yang jelas. Ada target yang terukur, ada pengawasan yang nyata, ada evaluasi secara berkelanjutan dan koordinasi yang terus berjalan. Dan presiden harus memperoleh laporan yang jujur, bukan laporan yang hanya berisi kabar baik. Pemimpin besar bukanlah pemimpin yang selalu benar. Pemimpin besar adalah mereka yang cukup percaya diri untuk mendengar kabar buruk sebelum rakyat mengubahnya menjadi hukuman politik. Saya masih percaya Presiden Prabowo mempunyai kesempatan memperbaiki keadaan. Masih ada waktu, tapi waktu itu tidak akan terbuka selamanya. Survei ini bukan vonis, survei ini adalah alarm. Dan seperti semua alarm, nilainya bukan terletak pada bunyinya. Nilainya terletak pada apakah kita segera bangun atau memilih kembali tidur. Kita mungkin layak bertanya, apakah pemerintah mampu mengembalikan kepercayaan rakyat sebelum keraguan berubah menjadi sinisme? Ada perbedaan besar antara keraguan dan sinisme. Orang yang ragu masih mau memberi kesempatan. Orang yang sinis sudah berhenti berharap. Tugas pemerintah adalah mencegah rakyat berpindah dari keraguan menuju sinisme. Dan itu tidak dapat dilakukan hanya dengan kampanye komunikasi atau pidato yang lebih baik. Yang mengubah keraguan menjadi keyakinan adalah pengalaman nyata masyarakat ketika melihat program pemerintah berjalan semakin baik. Saya percaya pemerintah Prabowo bisa melakukannya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.